memulai presentasi, kami haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perancangan produk dan seleksi proses manufaktur. Baik, untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Pandey Putu Erika. Dengan saya Niputu Kasari Wijayanti. Dengan saya Dewa Ayu Kade Apsari Giopandi. Saya Igusti Ayu Wijayani. Dengan saya Desa Anom Kleci Wandari. Dengan saya Nila Moning Kusumasari. Baik, kita langsung saja ke materi. Selanjutnya, proses perancangan produk dalam manufaktur. Yang pertama adalah pengertiannya. Apa sih pengertian dari perancangan produk? Perancangan produk adalah generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Orang yang merancang produk disebut dengan desain produk, yang bertugas membuat konsep dan mengevaluasi ide-ide, membuat mereka nyata melalui produk dalam pendekatan yang lebih sistematis. Peran seorang desainer produk meliputi berbagai karakteristik: manajer pemasaran, manajer produk, industri, dan desain insinyur perancang. Untuk selanjutnya ada 5 proses dalam manufaktur. Yang pertama, pengembangan konsep atau konsep development, terdiri dari bentuk produk, konsep produk, dan target pasar. Yang kedua, perencanaan produk atau product planning, terdiri dari membangun pasar, tes skala kecil, dan investasi. Untuk yang ketiga, produk atau teknis pemrosesan, terdiri dari detail desain produk dan peralatan atau perlengkapan tambahan dan membuat prototipe untuk melakukan percobaan. Yang keempat, pilot produk atau ramp up, terdiri volume production proof out, memulai produksi, dan peningkatan produksi untuk memenuhi target komersial. Untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu di launching ke pasar sekaligus mengenalkan produk. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain untuk customer. Yang pertama ada Quality Function Development atau QFD, yaitu metodologi proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara konsumen ke dalam proses perancangannya. Selanjutnya ada Value Analysis atau Value Engineering, merupakan pendekatan yang menganalisis apakah suatu produk yang dibuat itu bernilai atau tidak. Selanjutnya ada seleksi proses manufacturing. Faktor-faktor harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Seleksi proses manufaktur secara ringkas dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan modal, yang kedua ada kondisi pasar, yang ketiga ada tenaga kerja, yang keempat ada bahan mentah, kelima ada teknologi, yang terakhir keterampilan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada proses seleksi yang lebih mengarah pada perencanaan teknik-teknik produksi di lapangan dan keputusan dalam penggunaan strategi yang cocok untuk digunakan. Yang pertama, tipe of process atau tipe pemrosesan. Yang kedua, proses flow struktur atau struktur proses aliran. Yang ketiga, matrik produk proses atau produk proses matrik adalah alat untuk menganalisa hubungan antara struktur proses, volume produksi, dan variasi cost. Yang keempat, the virtual factory atau pabrik virtual untuk simulasi produksi. Adalah aktivitas manufaktur dilaksanakan tidak hanya di satu pabrik, tetapi di banyak lokasi oleh supplier dan partner perusahaan sebagai bagian dari strategi persekutuan. Selanjutnya masalah perkembangan sawit di Indonesia. Yang pertama, tanahnya yang keras. Tanah adalah media tanam, pertanian dan perkebunan, termasuk sawit. Namun tidak semua kondisi tanah bisa dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Salah satu kendalanya adalah tanah yang keras. Struktur tanah yang keras tentu saja tidak dapat ditanami oleh tumbuhan, termasuk sawit, karena tanah yang keras dan tidak gembur tidak akan mengoptimalkan perkembangan akar tanaman. Sebaiknya semakin halus tekstur tanah, semakin banyak pula air yang dapat diikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masalah perkebunan sawit di Indonesia, yaitu yang kedua, pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, di mana suatu pupuk kimia dianggap bermanfaat untuk meningkatkan hasil tanda buah segar atau TBS, namun di sisi lain pemakaian yang berlebihan
akan membuat lingkungan tercemar dengan segala akibatnya, termasuk residu pestisida. Penggunaan pestisida berlebih justru menjadikan hama dan gulma menjadi resistan terhadap zat kimia yang dijadikan populasi hama menjadi lebih besar dan berbahaya bagi kondisi area lahan itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan lahan gabut yang tidak benar. Lahan gabut memiliki fungsi lingkungan yang cukup penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan karbon dan penyangga lingkungan dari kebanjiran. Yang keempat yaitu manajemen pemupukan yang tidak benar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemupukan pada area tanaman sawit. Misalnya, waktu terbaik untuk melakukan pemupukan, dosis penggunaan pemupukan, jenis pupuk yang digunakan, dan cara pemupukan itu sendiri. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh studi kasus. Pengaruh perkebunan sawit terhadap produksi minyak sawit di Indonesia. Yang pertama, pemakaian crude palm oil atau CPO meningkat secara besar-besaran dari tahun ke tahun. Kegunaannya sebagai bahan dasar bagi banyak produk industri seperti makanan olahan, produk kecantikan, pembersih, dan lain-lain, menjadikannya semakin penting. Dalam kurun waktu beberapa tahun, CPO ini bahkan dipromosikan sebagai sumber energi terbarukan seperti biodiesel. Yang kedua, permintaan akan CPO yang terus meningkat ini menyebabkan semakin banyak perkebunan sawit dibuka. Menurut data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan sawit di Indonesia sampai tahun 2009 telah mencapai 7,32 juta hektar atau meningkat 11,8% per tahun. 1980 yang baru mencapai 290.000 hektar. Seiring dengan meningkatnya pembukaan lahan sawit di Indonesia, sejumlah permasalahan pun telah menanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelima, hama dan penyakit. Hama dan penyakit pada tanaman ini cukup menjadi masalah pada perkebunan sawit. Jika hama dan penyakit pada pohon ini berkembang tidak terkendali, maka akan berpengaruh pada hasil panen. Yang keenam, pengelolaan limbah sawit yang tidak tepat. Limbah sawit pada umumnya berasal dari proses pembuatan atau pengelolaan minyak sawit. Limbah bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah ini dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jika lingkungan tercemar, maka pasti akan berakibat kurang baik terhadap tanah. Yang ketujuh, jamur Ganoderma. Ganoderma adalah jamur patonik yang bisa menyerang berbagai jenis tanaman hutan dan berkembang berkebun termasuk pada tanaman sawit seperti parasit. Pada umumnya jamur ini menggerogoti tumbuhan sawit dengan melakukan pembusukan pada pangkal batang. Selain itu, kurun berikutnya jamur ini pun bisa membuat tanaman menjadi mati. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu perancangan produk dan seleksi proses manufaktur sangat penting dalam memproduksi suatu produk agar menjadi produk yang berkualitas di pasaran. Perancangan produk yang baik akan dapat meningkatkan jumlah dan harga jual dari produk, sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara optimal. Akan tetapi, desain produk yang gagal mengakibatkan produk tidak terjual di pasaran. Seleksi proses dalam manufaktur lebih mengarah pada perencanaan teknik-teknik produksi di lapangan dan keputusan dalam penggunaan strategi yang cocok untuk digunakan dalam produksi produk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.